warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam, mata kuliah Kemuhammadiyahan 3 dengan dosen pengajar Aryadi SHI MH. Kami kelompok 1 terdiri dari saya sendiri yaitu Minarni sebagai moderator, kemudian Desi Oktaviani, Orlando, dan Tii sebagai anggota. Bab 1 akan saya bacakan sendiri, yaitu pendahuluan, latar belakang. Sejauh ini hampir semua kemampuan pemikiran manusia itu didominasikan oleh pendekatan filsafat. Pengetahuan manusia yang dihasilkan melalui proses berpikir selalu digunakan untuk menyikap tabir ketidaktahuan dan mencari solusi masalah kehidupan manusia. Akan tetapi sebelum sampai pada pembicaraan ilmu pengetahuan ini, seharusnya yang harus dibicarakan terlebih dahulu ialah mengenai bagaimana proses manusia dalam berpikir. Pengetahuan pada manusia secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama konsepsi, yaitu pengetahuan sederhana, dan kedua pembenaran, yaitu pengetahuan yang mengandung suatu penilaian. Artinya, proses berpikir yang manusia lakukan melalui dua tahapan yang saling melengkapi, yaitu pengetahuan yang pertama kali muncul berupa konsepsi, kemudian pengetahuan sederhana, dan seterusnya manusia melalui pemikirannya melalui pembenaran tersebut. Diberi pembenaran sesuai dengan keyakinan manusia yang mereka yakini. Selanjutnya, untuk memahami pengetahuan sebagai suatu yang natural atau alamiah, dari sudut pandang manusia diperlukan uraian pengetahuan sebagai sesuatu yang natural, yaitu penjelasan atau uraian tentang proses mental yang bersifat subjektif yang dikaitkan dengan hal-hal empirik yang bersifat objektif, dan hal itu diharapkan dapat mempengaruhi atau berpengaruh pada penguasaan manusia terhadap data, sehingga dapat mendukung pada pembenaran pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Saya Desi Oktaviani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Pengertian pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Max Scheler, pengetahuan dapat dirumuskan sebagai partisipasi oleh suatu realita dalam suatu realita yang lain, tetapi tanpa terjadinya modifikasi dalam kualitas yang lain. Lebih lanjut, Scheler membedakan kategorikan pengetahuan, yaitu A. Pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan tentang hal-hal yang biasa, yang sehari-hari. B. Pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu. C. Pengetahuan filosofis, yaitu semacam ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab dan ilmu-ilmu biasa. C. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau science dalam bahasa Latin berasal dari kata skio, yang berarti tahu. Dalam bahasa Arab berasal dari kata alima yang juga berarti tahu. Jadi baik ilmu maupun science secara etimologis berarti pengetahuan. Namun secara terminologis, ilmu dan science pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda, dan syarat-syarat yang khas. Setiap ilmu pengetahuan ditentukan oleh dua objek, yaitu objek materia dan objek forma. Objek materia ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Sedangkan objek forma ialah objek materia yang disoroti oleh suatu ilmu, sehingga membedakan ilmu yang satu dari ilmu yang lainnya jika berobjek material yang sama. D. Metode perolehan ilmu pengetahuan. Tujuan dari ilmu pengetahuan ialah tercapainya kebenaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditempuhlah cara dan jalan tertentu yang dikenal dengan metode ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Pendapatan para ahli mengenai metode
memperoleh ilmu pengetahuan. Bacon mengemukakan 4 sendi kerja untuk menyusun ilmu pengetahuan, yaitu observasi atau pengamatan, yang kedua measuring atau pengukuran, explaining atau penjelasan, dan verifying pemeriksaan benar tidaknya. Yang ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Tidak diragukan lagi, banyak argumen yang dapat dirujuk. Di samping ada ayat-ayat dalam Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Orlando. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, implikasi dalam pendidikan. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Keterkaitan ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan dari pendidikan adalah mengubah sikap mental dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam adalah agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dalam beribadah kepada Allah. Namun dalam proses menuju ke arah tersebut diperlukan adanya upaya pengajaran. Dengan kata lain, pengajaran adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Bahwa dalam kegiatan pengajaran tersebut, seorang guru mau tidak mau harus mengajarkan ilmu pengetahuan, karena dalam ilmu pengetahuan itulah akan dijumpai berbagai informasi, teori, rumus, konsep-konsep, dan sebagainya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dari proses pengajaran yang demikian akan tercapainya pemahaman, penghayatan, dan pengalaman. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, dan syarat tertentu, yaitu sistematis, rasional, empiris, umum, dan kumulatif, bersusun timbul, serta lukisan dan keterangan yang lengkap dan konsisten mengenai hal-hal yang distudinya dalam ruang dan waktu sejauh jangkauan pemikiran dan penginderaan manusia. Ditinjau dari perbedaan antara keduanya, yaitu ilmu pengetahuan dan agama, yaitu 1. Ditinjau dari sumbernya. Ilmu pengetahuan bersumber dari rayu, yaitu akal, budi, rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu dari Allah. 2. Ditinjau dari cara mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan mencari kebenarannya dengan jalan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai batu ujian, sedangkan agama mencari kebenarannya dengan jalan mempertanyakan, mencari jawaban tentang masalah asasi kepada kitab suci, kodifikasi firman ilahi untuk manusia di bumi. 3. Ditinjau dari kebenarannya. Ilmu pengetahuan adalah kebenaran positif dan bersifat nisbi, yaitu relatif, sedangkan kebenaran agama bersifat mutlak, karena agama adalah wahyu yang diturunkan dari yang maha besar, maha mutlak, dan maha sempurna. 4. Ilmu pengetahuan dimulai dari sikap sanksi atau tidak percaya, di mana keraguan ialah syarat mutlak yang pertama bagi ilmu pengetahuan, sedangkan agama dimulai dengan sikap percaya dan iman. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.